daun sangat rapuh dan turunnya kadar minyak. Kemudian dilakukan perajangan dengan ukuran sekitar 3 hingga 4 cm. Semakin kecil ukuran perajangan maka hasil minyak semakin banyak dan kadar pH semakin tinggi. Setelah itu daun nilam kering dimasukkan ke dalam ketel berisi air dan dipanasi. Proses ini dilakukan selama 8 jam dan setelah 3 jam penyulingan dilakukan penggantian air. Kemudian proses penyulingan ini dilanjutkan hingga 5 jam lagi. Dari ketel akan keluar uap, kemudian dialirkan lewat pipa yang terhubung dengan kondensor berupa bak pendingin. Uap berubah menjadi air yang sesungguhnya merupakan campuran air dan minyak. Air dan minyak tersebut akan menetes di ujung pipa dan ditampung dalam wadah. Selanjutnya dilakukan proses pemisahan sehingga diperoleh minyak nilam murni. Sekitar 5 kilo. Nah Pak, bagaimana cara penyimpanan yang baik ya buat minyak nilam ini Pak? Kasih di dalam jerigen. Ya, dikasih, disimpan di rumah. Kalau misalnya udah ada penampungnya kayak Pak Alek, baru kami jual. Ditimbang, dijual. Nah, kalau saya lihat di sini kan ada 2 ketel ya Pak ya, yang alami sama yang baru ya. Nah, ada nggak Pak kendala-kendala antara ketel yang lama sama yang baru? Oh, itu ada. Itu pertama, kalau kendala itu ketel yang lama itu, dia minyaknya agak rendah sedikit, kotor. Dan lagi dia kayak hitam. Kalau yang ketel ini sangat jernih, bersih kali minyaknya. Oh, jadi lebih bagus yang baru daripada yang lama ya Pak? Baik, itu yang baru. Ya, minyaknya pun bersih, wanginya pun beda. Ya. Minyak nilam sebaiknya disimpan di dalam jerigen atau drum penyimpanan minyak dan disimpan pada suhu kamar. Setiap harinya kelompok ingin maju melakukan penyulingan minyak nilam. Nilam yang disuling oleh Jasmiadi ini biasanya hasil panen kelompok sendiri, dengan hasil yang didapatkan sekitar 5 kg. Tetapi saat pasokan nilam dari kelompok sendiri tidak ada, Jasmiadi membeli nilam dari kelompok lain untuk disuling. Dan ia juga menerima penyulingan nilam dari petani nilam yang tidak memiliki ketel atau alat penyulingan sendiri. Nah pemirsa, ini dia nih minyak nilam yang udah disuling. Kalau yang ini dengan menggunakan penyulingan ketel tradisional, kalau ini yang dengan stainless. Dari warna juga agak berbeda ya, lebih jernih yang menggunakan stainless daripada yang tradisional. Terus kadarnya juga lebih bagus yang menggunakan stainless daripada yang menggunakan ketel tradisional. Nah ini udah sejauh mana nih Pak penjualannya? Apa mungkin udah dikirim sampai ke luar negeri? Itu kami nggak tahu ke luar negeri karena baru ini sama Pak Lek yang bilang kirim ke luar negeri. Kalau yang dulu-dulu cuma sama toke-toke sini, dia bilang kirim ke Medan. Kayak gitu yang ketahuan kami. Nah Pak, jika misalnya pemirsa mungkin pengen menjadi membudidayakan nilam ya, adakah nggak kiat-kiat yang harus dilakukan sama pemirsa di rumah Pak? Oh, itu kalau pembudidaya nilam nih nggak ada susah. Cuma kalau daripada tanaman lain kita banding, paling gampang nilam nih kita tanam. Dan penghasilannya pun sangat bagus nilam. Gitu. Ya. Itu kira-kira dari penanaman sampai bisa dipotong buat diproses menjadi minyak nilam ini berapa lama Pak? Itu sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan ya. Nah Pak, harapan Bapak sendiri nih ke depannya untuk di minyak nilam ini Pak? Ya, itu harapan saya kan masyarakat harus bisa berkembang dan lagi lebih banyak masyarakat mau yang nanam kayak gitu. Dan lagi harapannya minyaknya pun harganya pun harus tinggi. Jangan kayak yang dulu-dulu baru kita dengar hari ini 1 juta. Bis itu udah turun 200. Nggak tetap harganya. Harapan kami semua kan harganya harus tetap kayak gitu, harus stabil kayak gitu. Dan penampungnya kayak gitu harus kayak mana kita bilang, jangan sampai yang ini penampung
bilang 300. Yang itu udah ada yang 400. Ya, masyarakat kan yang mana yang betul? Yang inginnya pasarannya ingin tetap lah. Kayak gitu. Betulnya, Pak. Dari harganya sendiri tuh dijual per kilo tuh berapa, Pak? Kalau sekarang harganya 450 per kilo.